Halo bos, ketemu lagi sama si Mr. Boys Channel. Pada video kali ini, saya ingin mereview sebuah produk yang bernama spring buffer atau damper spring. Bagaimana cara pemasangannya, apa kegunaannya, dan apa kekurangannya memakai produk ini? Simak saja videonya sampai selesai. Semoga bermanfaat. Oke teman-teman, langsung saja kita bahas bersama. Coil spring damper atau biasa disebut spring buffer adalah produk aftermarket yang dipasangkan pada coil spring, per keong, dan biasanya terbuat dari karet, silikon, atau poliuretane. Tujuan dari pemasangan produk ini adalah untuk mengurangi jarak main shock dan coil spring dengan berbagai tujuan mulai dari meningkatkan stabilitas hingga mengurangi jarak pengereman. Namun, yang jadi pertanyaan, apakah coil spring damper, spring buffer ini benar-benar berguna? Kenapa pabrikan mobil tidak membekali mobil buatannya dengan coil spring damper, spring buffer? Oke, yang pertama mari kita simak dulu cara pemasangan produk ini. Untuk memasang karet damper ini sangat mudah, Anda bisa melakukannya sendiri di rumah. Pertama, siapkan dongkrak untuk mengangkat mobil pada bagian suspensi yang ingin dipasang dan sabun cair untuk memudahkan memasang karet damper pada per mobil. Oh ya, pastikan mendongkrak mobil di permukaan yang rata untuk keamanan dan keselamatan saat pemasangan karet damper. Setelah posisi dongkrak sudah pas, lalu kita dongkrak hingga roda benar-benar terangkat dan pir atau spring memanjang ke bawah. Kedua, oleskan sabun cair pada sisi atas dan bawah permukaan alur karet damper untuk memudahkan pemasangan. Ketiga, masukkan karet damper mulai dari bagian ujung kemudian diurutkan sepanjang bagian karet damper sampai semua bagian karet masuk ke dalam sela-sela per. Pastikan tidak ada bagian karet damper yang terlipat atau terjepit. Terakhir, ikat karet damper menggunakan kabel tis. Setelah kita pastikan ikatan kabel tis sudah kuat lalu dongkrak kita turunkan lagi. Selesai. Hanya seperti itu cara pemasangan damper spring atau spring buffer. Kita lanjutkan ke percobaan di jalan. Di video ini saya mencoba mengendarai mobil di jalanan perumahan. Jalan yang terbuat dari paving yang bergelombang dan ada paving-paving yang sebagian ada yang sudah rusak. Dan saya memasang kamera di depan spring yang sebelum saya pasang damper dan sesudah saya pasang damper spring. Videonya seperti ini. Kita cermati bersama. Jadi pergerakan dari spring itu bisa bergerak bebas, mentul-mentul. Bahkan bisa sampai mentok dan menekan stop shock. Dan ini adalah video setelah kita pasang damper spring. Pergerakannya bisa dibatasi. Tidak mentul-mentul lagi, tapi serasa agak sedikit keras. Oke, selanjutnya akan saya uji coba melintas di jalan tol. Pas kebetulan saya ada acara di Surabaya, perjalanan Malang ke Surabaya via tol. Dan sekalian kita bahas kelebihan dan kekurangannya memakai damper spring atau spring buffer pada mobil kita. Oke, saya akan memberikan testimoni setelah saya memasang produk damper spring atau buffer spring pada mobil saya. Memang, produk ini memang memiliki manfaat dengan cara mengurangi jarak main shock spring. Efek yang dihasilkan hampir sama dengan menggunakan shock atau coil spring yang lebih keras, misalkan. Pertama, meningkatkan handling dan stabilitas. Dengan berkurangnya gerakan shock breaker dan coil spring, maka gejala body roll juga akan berkurang. Dengan begitu, handling ketika bermanuver dan stabilitas di kecepatan tinggi juga akan lebih baik. 2. Mengurangi jarak pengereman. Pemasangan spring damper, spring buffer khususnya pada bagian depan dapat mengurangi gejala menukik ketika mengerem. Hal ini juga dapat mengurangi jarak pengereman ketika melakukan panic braking. 3. Menghindari suspensi mentok atau gasruk ketika diisi muatan atau melewati polisi tidur. Selain dengan alasan peningkatan handling, kebanyakan pengguna coil spring damper, spring buffer juga bertujuan untuk mengurangi kemungkinan mentok atau gasruk. Dengan tertahannya suspensi oleh coil spring damper, spring buffer, akan mengurangi amblesnya suspensi ketika bermuatan penuh atau ketika melewati polisi tidur. 4.
4. Mengurangi limbung pada mobil ketika kita melewati jalanan yang bergelombang. Dan mengurangi mentul-mentul. Itu tadi testimoni kelebihan yang saya rasakan setelah saya memasang damper spring atau spring buffer pada mobil saya. Selanjutnya akan saya terangkan kekurangannya setelah saya memakai produk ini. Kekurangan dari penggunaan spring damper, spring buffer. Kebanyakan pedagang produk coil spring damper, spring buffer hanya membeberkan manfaat yang diberikan oleh produknya tanpa menjelaskan dampak dari penggunaan produk ini. Pertama, menjadikan spring lebih keras. Hal ini menjadi masalah jika karakter suspensi mobil Anda sudah cukup keras. Kenyamanan dapat berkurang secara signifikan dengan bertambah kerasnya karakter suspensi mobil Anda. 2. Memungkinkan komponen kaki-kaki lebih cepat rusak. Dengan menggunakan spring damper, spring buffer, pegas akan terasa lebih keras. Dampaknya penyaluran guncangan tidak diredam dengan baik. Begitu juga dengan guncangan dari jalan ke sasis dan kaki-kaki. Akibatnya, komponen kaki-kaki akan terimbas dari guncangan tersebut secara langsung dan dapat mengurangi umur komponen kaki-kaki. Kesimpulannya, pemasangan spring damper, spring buffer selain memberikan manfaat, juga memiliki dampak yang harus diperhitungkan. Spring damper, spring buffer lebih cocok untuk mobil dengan suspensi yang berkarakter lembut dengan tujuan untuk meningkatkan handling dan mengurangi jarak pengereman. Namun, pemasangan spring damper, spring buffer pada mobil yang berkarakter suspensi keras, akan membuat suspensi semakin keras dan kaku. Secara umum, spring damper, spring buffer cukup efektif untuk meningkatkan handling dengan dana yang relatif lebih murah. Itulah manfaat dan dampak dari penggunaan spring damper, spring buffer. Bagi teman-teman yang mau memasang produk ini sebaiknya dipikir dan dikaji ulang. Cukup sekian dulu review spring damper atau spring buffer, semoga video kali ini membawa manfaat buat teman-teman semua dan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan akan memasang spring damper atau tidak. Kita ketemu lagi di video Mr. Boys berikutnya. Terima kasih.